kita kan transisi dari siswa ke mahasiswa gitu. Kakaknya WM juga ya. Papua saya coba memakai paradigma sebagai anak Papua tentang pendidikan. Tunggu dulu. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa tuh tekan tombol like, comment, dan subscribe. Bukan begitu, Eca? Yoi Sobat Dermo, sama satu lagi, klik juga loncengnya. 1, 2, 3, action! Halo Sobat Dermo, kembali lagi dengan kita di Dermo 40 Lab Mengisi UMM dengan aku Caca. Dan di tahun 2026 ini, jadi mahasiswa itu kayaknya sangat beda banget ya. Dulu mungkin tugas kita cuma masuk kuliah, ngerjain tugas, terus sekarang kuliah iya, terus juga jadi freelance atau influencer, content creator. Nah, udah pegang klien di luar negeri mungkin ya. Gokil gak sih? Nah, tadi pertanyaannya itu, kuat gak ya? Terus juga IPK aman gak sih di kuliah? Nah, atau jangan-jangan kita cuma semangat kerja tapi nilai turun nih teman-teman. Hari ini kita bakal ngobrol dengan kakak di sebelah aku. Mungkin bisa memperkenalkan dulu. Oke, halo semua. Aku Alvina Putri Amelia Ambarwati. Aku biasa akrab disapa sebagai Amel. Aku mahasiswa aktif Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang semester 1, guys, angkatan 25. Wow. Dan aku di sini juga bekerja part-time sebagai server dan juga sebagai event manajemen dari Cafe Equal Coffee and Roastery. Wow, oke. Gitu. Wah, keren ya nih guys. Kelihatannya positif vibes banget gak sih? Nah, Kak Amel, jujur nih ya. Iya. Sekarang tuh kayak ada tekanan nggak sih buat mahasiswa kayak kalau bukan punya pengalaman kerja sebelum lulus tuh rasanya kurang gitu buat jadi mahasiswa yang kayak ketinggalan nih, kita nggak ikut kerja cuma di kelas doang gitu ya. Nah, banyak yang bilang IPK itu cuma tiket masuk. Tapi skill di kerja itu sangat memungkinkan untuk masa depan kita, untuk kerja sampingan gitu ya. Nah, pertanyaannya nih Kak, menurut Kakak, kenapa sih mahasiswa itu sudah ngerasa harus banget kerja walaupun statusnya masih kuliah, masih belum lulus? Gimana tuh Kak, tanggapan Kakak nih? Kalau menurut aku sendiri ya teman-teman ya, jadi kalau misalkan kenapa sih mahasiswa itu sebenarnya perlu kerja sampingan ya, di era tahun 2026 ini tadi, bukan hanya kuliah datang terus habis itu pergi dan segala macam. Sebenarnya untuk masing-masing dari setiap orang kan punya tujuannya masing-masing ya di dunia perkuliahan. Mereka membangun relasinya, mereka membentuk golongannya, komunitasnya bisa melalui dari organisasi dan juga bisa melalui dari pekerjaan. Nah, kebetulan teman-teman, dari aku sendiri, dari awal aku masuk kuliah, aku udah punya pandangan atau planning bahwasanya aku tuh nggak mau cuma sekedar kuliah yang hanya belajar, duduk dan pulang, teman-teman. Jadi kenapa aku memilih untuk kuliah sambil bekerja, bukan hanya untuk keuntungan finansial semata, tapi juga untuk belajar yang dimana pelajaran itu tadi nggak aku dapetin di kuliah. Oke. Nah, kenapa aku bilang pelajaran ini tadi nggak aku dapetin di kuliah, teman-teman? Terkadang realita yang kita jalani itu berbeda dengan teori yang telah disampaikan sama Bapak Ibu dosen ya, Jadi banyak hal yang sebenarnya kita pelajari di dunia nyata, di dunia bekerja daripada di kuliah. Tapi bukan berarti untuk pelajaran kuliah ini tadi tidak penting, enggak ya. Jadi untuk aku sendiri, aku kebetulan aku dari anak komunikasi dan aku bekerja yang seranah sama jurusanku. Aku bekerja yang sekiranya selinier sama jurusanku. Itu kenapa teman-teman aku belajar di kampus, kemudian aku praktekkan secara langsung atau aku realisasikan itu secara langsung di dunia bekerja. Jadi itu sangat-sangat membantu aku untuk terus bertumbuh dan berkembang sesuai dengan passion dan minat aku. Kayak gitu sih Kak. Ya, teman-teman ya. Nah, menarik banget nih. Tadi udah menjelaskan nih Kak apa aja kegiatan yang udah aku tanyain tadi nih. Nah, sekarang manajemen waktu nih Kak. Oke. Nah, karena kan realitanya nih banyak juga yang awalnya semangat cari pengalaman, Benar. ujung-ujungnya itu malah
malah kurang tidur, terus juga Benar. tugas numpuk, Iya. hidupnya jadi chaos nih gara-gara Iya, agak bisa nge-manajemen waktu nih Kak. benar. Nah, kalau dari pengalaman Kak Amel sendiri, gimana sih cara bagi waktu antara kuliah, kerjain tugas, organisasi, dan kerjaan yang kakak udah lakuin sekarang? Nah, apakah ada sistem khusus atau trial dan error dulu baru kita menemukan titik di mana kita harus memanage waktu tuh Kak? Gimana sih? Coba kasih tahu teman-teman nih Kak. Oke, Kepo jadi nih. jadi kalau dari best my experience nih ya teman-teman, berdasarkan pengalaman pribadi aku, sebenarnya untuk time management ini tadi coba deh kalian ubah jadi energy management. Kenapa aku bilang energy management? Teman-teman, kita itu dalam satu hari ya, kita itu punya 24 jam, betul? Iya, betul. Nah, dari 24 jam ini tadi kan energi kita kan nggak sepenuhnya itu bisa fit dan on terus ya, karena juga namanya kita juga manusia, teman-teman, kita bukan robot yang di-push buat 24 jam selalu on, selalu bekerja gitu ya teman-teman. Jadi time management ubah jadi energy management. Maksudnya gimana? Jadi teman-teman, untuk energi yang sekiranya kita bakal fit untuk di pagi hari kita manfaatkan kan, apalagi juga kebetulan saya masih semester 1 juga ya. Kuliah itu kan selalu pagi ya, masih dipaketin sama kampus juga. Nah, kuliah selalu pagi, jadi untuk waktu belajar aku ambil yang fresh di pagi hari teman-teman. Di kuliah. Ya kuliah itu kan pagi sampai katakanlah sampai siang ke sore ya teman-teman ya. Nah, terus abis itu untuk waktu bekerja sendiri, kebetulan aku selalu ambil shift malam yang dimana dimulai dari jam 5 sore sampai jam 2 pagi ya sebenarnya. Wow, jam 2 pagi ya teman-teman. Karena tidak menutup kemungkinan bahwasannya di sini memang kita kan juga harus ngikutin standar SOP teman-teman ya. Jadi gimana cara aku mengatur waktu dengan, kalau aku pribadi, aku punya tips buat kalian yaitu catat. Wow, catat ya guys. Catat ya. Why harus mencatat semua yang harus dilakukan teman-teman, karena dengan begitu kalian akan terarah dan terkonsep kesehariannya. Jadi ada yang bilang kalau misalkan nih sekedar produktif, sibuk itu belum tentu produktif ya teman-teman. Sibuk itu mungkin hanya kalian banyak kegiatan tapi belum tentu kalian menghasilkan. Nah, ini tadi yang disebut produktif sama enggaknya gitu. Jadi untuk dari aku sendiri, kalian itu bisa bikin list to-do list nih teman-teman. To-do list hal-hal yang sekiranya itu penting, itu dilakukan terlebih dahulu. Nah, itu tadi menyangkut ke skala prioritas teman-teman. Nah, jadi kalian harus tahu nih kebutuhan kalian antara kayak, oh ini yang aku pengen, oh ini yang aku butuhin. Nah, kira-kira dari yang aku pengen sama butuhin, lebih penting yang mana? Nah, pasti kan kita kan lebih prioritas yang kita butuhin dulu daripada yang dipengenin dulu. Nah, tapi nih Kak, ini yang jadi struggle-nya anak zaman sekarang nih. Anak-anak itu kadang mereka lebih mementingkan untuk yang pengen dulu daripada yang dibutuhin dulu ya gitu. Daripada dibutuhin dulu, mereka kan lebih cenderung buat yang aku pengen dulu ini deh gitu. Akhirnya tanpa mereka tahu prosesnya gitu ya Kak. Akhirnya mereka meninggalkan yang dibutuhkan, sedangkan yang dibutuhkan sebenarnya lebih more important ya daripada yang dipengenin gitu loh. Jadi kuncinya adalah kalian tentukan skala prioritasnya dulu, mana yang sekiranya primer, sekunder, dan tersier. Setelah itu kalian catat, kalian list kegiatan kalian hari ini apa aja, atau mungkin kalian bisa dibantu dengan aplikasi atau catatan di smartphone kalian. Dan itu bisa membantu sih buat jadi pengingat kayak oke, jam sekian sampai sekian itu waktunya belajar, jam sekian sampai sekian itu waktunya bekerja, dan lain segala macam gitu. Kak, dan kebetulan kan untuk aku sendiri kalau di sini kan part time ya, nggak ambil full time teman-teman, aku ambil part time. Kenapa? Karena aku sadar bahwasanya prioritas utamaku adalah belajar yang menjadi mahasiswa. Tapi bukan berarti tanggung jawabku di dunia bekerja itu nggak penting teman-teman, itu juga sangat penting. Tapi yang menjadi tantangan adalah bagaimana aku juga tetap bertanggung jawab atas kependidikanku, tapi aku juga bertanggung jawab atas pekerjaanku. Jadi aku di situ sama-sama membagi waktu yang sekiranya aku bisa memenuhi tanggung jawabku di
dua tempat ini tadi. Jadi ya memang harus ada sesuatu yang dikorbankan ya dari Benar, sana. benar. Jadi memang semuanya tuh ada harga yang harus dibayar. Bayar ya, benar ya. Di dunia tuh gak ada yang Gratis gitu ya kan. Gak ada yang gratis. Ada yang dibayar dulu nggak sih, mesti korbanin, benar. Kan itu kayak waktu bermain bersama teman-teman, terus juga mungkin bermain bersama pacar. Pasti yang dikorbanin dulu nggak Pasti, sih, kan. benar. Jadi mungkin teman-teman semua untuk kayak teman-teman yang seperjuangan sama kayak aku yang bekerja juga sambil kuliah, mungkin kalian juga merasakan hal ini ya. Jadi aku itu bekerja di sela-sela temanku bermain dan aku belajar di sela-sela temanku tidur. Gitu. Jadi memang ada harga yang harus dibayar ya untuk sebuah pencapaian atau Rasa kesuksesan capek ini yang tadi. harus kita bayar tuh di saat-saat nanti gak sih Kak? Pasti Kak. Pasti. Ya kan tergantung kalian milihnya yang mana. Kalau kalian mau bersusah-susah sekarang ya mungkin nanti kalian happy-nya akan lebih awal daripada yang lain. Gitu. Kalau kalian mau sekarang have fun, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi mungkin nanti waktu yang lain udah mulai happy, tapi kalian baru memulai gitu. Betul. Itu sih Kak. Gitu sih. Oke, sekarang kita masuk ke topik yang sering banget nih Kak jadi perbincangan. Oke, seru tuh. Tongkrongan mahasiswa nih. Waduh. Yang dimana IPK versus pengalaman atau pengalaman kerja nih ya. Oke. Nah, di era skill based hiring sekarang itu bahkan banyak perusahaan itu lebih lihat portofolio daripada transkrip nilai kita. Nah, itu apakah IPK tuh masih sakral gak sih? Atau realitasnya? Atau kita boleh sedikit turunin deh standar nilai demi ngejar pengalaman? Menurut Kakak tuh bagaimana tuh Kak untuk itu? Wah, kalau menurut aku pribadi ya, kalau misalkan bisa keduanya kenapa enggak? Bener. Kalau bisa keduanya kenapa enggak teman-teman? Jadi kalau menurut aku intinya itu kan IPK pada zaman sekarang, zaman milenial ini, yang dimana portofolio lebih terpandang daripada IPK, itu sebenarnya penting nggak sih itu kan? Ya. Pertanyaannya, oke. Kalau menurut aku pribadi teman-teman, IPK itu layaknya sebuah tiket masuk, ya, tiket masuk di suatu permainan, dan skill itu adalah senjata kita supaya kita bisa menang di permainan itu. Maksudnya gimana teman-teman? Kenapa IPK itu, aku nggak disclaimer ya, di sini aku nggak mengatakan bahwasanya IPK itu nggak penting, tapi kalian juga harus sadar, jangan samakan kehidupan kalian yang sedang kalian rintis sekarang dengan orang-orang yang sudah berhasil, yang kalian pandang saat ini. Maksudnya itu kan ada ya orang yang nggak kuliah tapi jadi miliarder. Banyak banget orang yang seperti itu. But kita berbicara soal nasib sama pada dasarnya semua itu berbeda-beda. Kalau kalian sedang berjuang saat ini, kalian sedang fokus untuk membangun karir saat ini, teruskan teman-teman, lanjut ke jalur kalian. Karena pada dasarnya semua orang jalurnya berbeda-beda ya, struggle-nya pun juga berbeda-beda. Bagaimana cara Tuhan membentuk seseorang pun juga berbeda-beda gitu teman-teman. Nah, kembali lagi, kenapa IPK itu penting menurut aku? Karena pada dasarnya itu bisa menjadi standar perusahaan untuk melihat bahwasanya kita bertanggung jawab pada akademis kita. Kita bertanggung jawab pada pendidikan kita yang direalisasikan dengan nilai IPK kita. Ketika IPK kita bagus, itu berarti kita bertanggung jawab pada diri kita terhadap pendidikan kita. Yang dimana kita juga bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas-tugas, kita bertanggung jawab untuk menyelesaikan proyek dari dosen, atau mungkin juga UAS, dan segala macam yang ada di dunia perkuliahan. Ketika IPK kita mencerminkan bahwasanya itu baik, maka perusahaan pun juga akan semakin yakin kalau kita anaknya, maksudnya kalau kita adalah pribadi yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam artian IPK kita bagus, berarti dia bertanggung jawab dalam pendidikannya. Seperti itu teman-teman. Tapi skill juga nggak kalah pentingnya teman-teman. Kenapa banyak mahasiswa zaman sekarang yang mereka milih untuk bekerja atau mungkin sambil berorganisasi ya? Karena skill itu juga penting teman-teman. Jadi kalau passion tanpa keahlian itu namanya hobi. Tapi kalau keahlian yang
Tapi kalau keahlian yang dibayar, yang bisa dibayar, itu namanya Ya, profesi, proses. teman-teman. Jadi untuk skill sendiri, kenapa kita juga nggak boleh ketinggalan nih? Karena pada dasarnya apa yang kita pelajari, Kak, itu pasti akan berbeda ketika kita di lapangan. Iya. Kebanyakan, Kak, untuk di suatu instansi ya, bukan hanya di sekolah ataupun di kampus, kita kan belajar dulu nih, belajar teori dulu, baru kita ujian. Nah, kalau di realita, di kehidupan, kita itu kan mengalami ujian hidup dulu, baru kita belajar. Benar-benar. Jadi di balik teman-teman, terkadang apa yang disampaikan oleh dosen, apa yang disampaikan oleh profesor, memang betul adanya seperti demikian. Karena pada dasarnya mereka memang belajar dari teori yang ada. Dan juga penelitian-penelitian. Tapi semakin berkembangnya zaman, semakin berkembangnya teknologi, itu juga menjadi faktor yang dimana ternyata teori saja tidak cukup ketika kita tidak mempraktekkan langsung di lapangan. Gitu, Kak. Itu kenapa kalau ditanya IPK tuh penting nggak sih gitu, jawabannya ya penting lah. sih, emang itu sebuah kewajiban buat mahasiswa nggak sih? Betul, penting. Nah, Ya, jadi alhamdulillah juga dari aku sendiri juga alhamdulillah memuaskan untuk nilai IPK-nya. berarti emang udah bareng ya Kak, 2 tuh harus mending bisa pilih ya gitu kan ya. Iya, Bisa 2 kenapa 1 gitu ya. Iya, jadi kan Benar-benar. kalau misalkan bisa 2, kenapa harus 1, guys? Gitu loh. Oke. Nah, Kalvina juga ini pasti membangun lah sebuah personal branding nih. Oke. Nah, sejak kuliah mungkin kakak udah bangun personal branding nih, pasti entah di Instagram, entah diri sendiri tuh udah nge-brandingin tuh dengan dunia kerja, kuliah, terus juga ikut tadi apa? Apa? Selain kerja, Oh, yang jadi event manajemen ya? event manajemen itu juga, itu kan sebuah personal branding nih, Benar. apalagi di semester 1 mahasiswa 2025 kan ya, angkatan 25. Iya, Nah, angkatan 25. apakah itu beneran bisa jadi pintu masuk ke peluang kerja tanpa harus nunggu wisuda tuh Kak? Karena Oke. personal branding itu kan kadang itu menjadi sebuah pembuka lah untuk kita masuk ke dunia kerja karena Iya. personal branding. Apakah itu menurut Kakak sebuah hal yang emang menjadi tempat atau pintu yang buat masuk ke jenjang itu? Oke. Jadi, menurutku ya guys, personal branding itu bukan menjadi ajang untuk pamer ya. Banyak Benar-benar. orang yang kadang ngejudge kalau personal branding itu untuk pamer. Iya, iri-irian gitu. Iya, personal branding itu sebagai acuan untuk apa ya, kita membandingkan pencapaian kita dengan pencapaian orang lain. Iya, benar. Jadi sebenarnya seperti ini. Kalau dari kacamataku, pandanganku untuk personal branding ini sendiri, aku akuin penting, dan untuk saat ini aku bukan orang yang gimana ya, bukan orang yang banyak dikenal orang lain, sebenarnya masih belum guys, karena aku juga masih merintis, aku juga masih memulai karirku di sini. Dan untuk personal branding ini sendiri, cara sederhana yang aku lakuin adalah dengan memperbanyak pengalaman, dengan mengambil job yang sekiranya ini selinier sama aku. Iya, benar. Kemudian Penting banget. aku bangun portofolio yang dimana aku juga up portofolioku di kayak LinkedIn, di LinkedIn. aplikasi untuk pencari kerja seperti kayak kita lulus dan lain segala macam ya guys. Jadi aku bangun personal branding di sana. Untuk di Instagram dan di TikTok aku sebenarnya masih belum memulai, tapi di sana juga beberapa kali ada project-project dari kampus yang sekiranya aku up di sosial media aku. Nah, mungkin kalau yang kepo bisa steal IG-nya kayaknya Kak. Steal IG tuh Kak. Boleh nanti di akhir ya. Juga kalau personal branding yang lain kayak mungkin aku juga kebantu sama tempat aku bekerja ya, yang dimana aku juga sempet jadi model untuk mereka bikin konten. Oke. Terus juga aku sebagai narahubung dari founder cafe ini untuk di kolega-kolega kerja sama kita. Gitu sih teman-teman. Jadi personal brandingnya aku tuh kayaknya lebih diam-diam aja. Tapi jangan itu udah memuaskan guys teman-teman. Cuma kita nggak di sosial media aja kurang gitu. Iya, jadi lebih tepatnya aku tuh kalau personal branding tuh secara langsung. Secara langsung. Secara langsung. Tapi sebenarnya ini termasuk kekurangan ya, jangan ditiru karena
Kenapa secara langsung? Karena mungkin aku kurang rajin buat buat up proses aku di sosial media. Sebenarnya tuh harus sih supaya ya siapa tahu bisa menjadi inspirasi kalian, dan pastinya bukan ajang untuk pamer ya. Karena banyak banget orang yang masih menyalahartikan bahwasanya personal branding itu lagi pamer proses, yang padahal sebenarnya proses yang kita up itu bertujuan untuk menghargai mungkin ya, dan menghargai dari diri kita sendiri. Kalau misalkan kita tuh udah bisa nih di tahap ini gitu. Jadi untuk refleksi kita sendiri aja sih, Kak. Bener. Gitu. Bener banget sih Kak tentang branding tuh ya, karena banyak banget gak sih teman-teman yang mengira tuh sebuah branding tuh adalah yang harus dipersaingi, padahal itu buat motivasi gitu, buat kebanggaan diri sendiri gitu kan ya Kak. Benar. Nah, Benar sekarang banget. mungkin kita masuk ke segmen apa ya, yang paling ditunggu-tunggu nih. Waduh. Kita bisa bagi tips Apa nih? tips daging gitu ya kan, yang buat mahasiswa baru atau semester awal nih, kayak kita berdua nih, betul kita berdua angkatan 25 ya sih ya. Sama kita guys. Kita sama angkatan 25. Nah, yang pengen mulai untuk mencari cuan tambahan tapi takut mentalnya tuh belum siap nih Kak. Nah, kalau disuruh kasih 3 bekal utama biar gak burnout. Nah, di usia 20-an atau 19-an nih yang baru masuk, Kakak bakal bilang apa sih untuk berbagi tips buat teman-teman? Untuk berbagi tips buat teman-teman ya. 3 lah Kak, 3 deh. Tiga tips ya. Yang paling penting nih. Paling penting ya. Paling ngaruh lah buat teman-teman gitu. 3 tips paling penting kalau misalkan kalian pengen jadi sebenarnya kalau dibilang multitasking itu enggak ya, karena multitasking tuh hoax guys. Aku ngebayangin kalau multitasking itu sebenarnya bikin kita justru malah burnout ya. Kenapa? Karena otak kita itu kapasitasnya nggak bisa dibuat yang semuanya sekali langsung bisa, semuanya sekali langsung jadi guys. Jadi one by one, satu step by step gitu. Iya, satu aja gitu, nggak harus semuanya gitu. Nah, kalau menurut aku berdasarkan pengalaman aku, jadi kan aku kan udah kerja ini kurang lebih 6 bulan ya. 6 bulan. Jadi semenjak aku sebelum menjadi maba, sebelum PES maba nih bahkan, aku tuh udah mulai kerja di sini. Oh wow, keren ya. Bahkan aku udah mulai kerja dari tahun 2024 guys, gitu. Karena ini guys. Berarti dari SMA ya Kak? Bukan Kak, jadi aku tuh angkatan 24 gitu. Oh iya, gap year ya. Iya, gap year 1 tahun aja gitu. Nah, jadi waktu itu aku coba bekerja, dan untuk perkuliahan ini memang yang tadi seperti yang aku katakan di awal ya, kayak dikatakan di awal, bahwasanya aku kuliah ini kan pengen cari pandangan baru, tapi bukan hanya kuliah, melainkan kuliah sambil kerja supaya apa yang aku dapatkan langsung bisa aku realisasikan di dunia nyata. Untuk masyarakat gitu ya Kak. Benar. 3 tips dari aku guys. Yang pertama, Apa nih? Kayak banget nih. Yang pertama, kalian harus mengerti diri kalian sendiri. Why guys? Why? Karena kebanyakan anak-anak muda zaman sekarang, anak muda zaman ini masih muda ya. Karena pada dasarnya teman-teman seangkatanku, sepentaranku, juga anak-anak muda zaman sekarang tuh kebanyakan kenapa mereka bisa mengalami burnout kayak gitu-gitu, karena mereka belum sepenuhnya bisa mengenali diri mereka sendiri. Bener banget gitu guys. Ketika kita bisa mengenali diri kita sendiri, kita bakal tahu kapasitas diri kita sendiri. Jadi kita bisa nggak untuk melakukannya. Itu kenapa dari situ kita akhirnya bisa menentukan pilihan kita. Nah, yang kedua nih guys, adalah niat. Paling penting. Dua tuh niat. Paling penting. Dua guys ya. Kalau niat aja kalian dari awal udah goyah guys, di tengah-tengah kalian bakal nggak bakal konsisten. Ketika kalian nggak bakal konsisten, itu akan membuat kalian akhirnya merasa tertekan karena apa yang kalian lakukan itu belum selesai, dan akhirnya akan menimbulkan masalah-masalah baru yang itu bikin kalian semakin stres gitu. Dan yang ketiga
terakhir guys, Dan- catat. Ya. Dan yang ketiga, menurut aku itu kalian selain niat ya, kalian harus rela berkorban. Rela berkorban dalam Bener sih itu rela berkorban tuh dalam artian apa aja? Semuanya guys. semuanya. Karena pasti ada harga Ada yang hal harus yang dikorbanin. dibayar. Tadi kakak bilang nggak sih? Jadi rela berkorban dari segi waktu, pertemanan, tidur, percintaan, istirahat, dan lain segala macam ya guys ya. Itu adalah hal yang harus dikorbankan ketika kalian ingin berproses menjadi yang lebih baik gitu loh guys. Kabar buruknya mungkin kalian akan kesepian, tapi kabar baiknya kalian akan bertumbuh. Tuh. seperti itu guys. 3 tips sederhana dari aku. Wow, keren nih tips-tipsnya, jangan lupa dicatat ya teman-teman. Tips Oke. 3 tips yang dari Kak Amel. Mungkin masih banyak tips-tips lain, mungkin kalian bisa nanti kan di spill IG-nya nih, kalian bisa DM mungkin kalau mau nanya nih Boleh, teman-teman. nanti kita bisa berbincang Boleh, secara boleh. pribadi di sana ya. Setuju banget sih Kak, karena kan Oke. kadang yang bikin capek itu bukan kerjaannya kadang ya, tapi Iya. karena diri kita sendiri gitu, Iya tidak betul, bisa karena diri kita membagi sendiri yang tips tidak itu bisa kan, nggak sih, Kak? mengontrol Kak. Benar. Tapi kadang ekspektasi kita sendiri juga nggak sih Kak, karena ketinggian gitu. Iya. Nah, itu dia Kadang sih. ekspektasi kita bisa nih ngerjain semuanya. Nggak taunya kita karena kita nggak kenal kapasitas diri kita. Ya itu tadi yang pertama, karena kita nggak bisa mengenal diri sendiri gitu ya sih akhirnya Kak. kita capek dan stres dan makin Benar. pressure dari situ Pressure. gitu. Jadi Makanya burn out gitu guys. ya makanya Seperti tema kamu harus kenal diri sendiri dulu nih gitu. Karena ketika kamu kenal diri sendiri, kamu akan tahu kapasitasmu sebesar apa. Oke. Kayak gitu. Nah, oke. Ini mungkin menjadi sebuah penutup ya Kak An ya. Ya. Serius obrolan hari ini tuh sangat relate banget sih Relate Kak, buat banget Mas. ya. Bener banget sih Kak. Iya, Kesimpulan yang mungkin bisa kita tarik nih Kak dari sini. Oke. Kerja sampingan itu bagus ya, bahkan penting nih ya Kak. Tapi jangan sampai kita lupa tujuan utama kita sebagai mahasiswa nih teman-teman. Nah, karir itu maraton, bukan sprint. Nah, jadi bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling konsisten dan tetap waras teman-teman. Benar gak sih Kak? Benar gak sih? Nah mungkin sebelum kita tutup, satu pesan terakhir dong dari Kak Amel nih buat teman-teman Dermo 40, buat sobat Dermo 40 nih Oke. yang lagi berjuang jadi pesannya untuk pesan terakhir nih di podcast kali ini. Kalau pesan dari aku pribadi untuk teman-teman, terutama untuk teman-teman yang saat ini sedang menjadi student part time ya, yang dimana kalian juga belajar, kuliah, sekolah, dan juga kalian kerja sampingan, kalian keren. Dan pesan untuk aku adalah selesaikan apa yang sudah kalian mulai. Karena dengan begitu selesaikan apa yang sudah kalian mulai, kalian itu keren sih. Gak semuanya orang bisa jadi seperti kalian, karena kalian mampu berada di titik yang dimana seharusnya itu belum kalian rasakan. Tapi kalian sudah berada di posisi itu, kalian keren. Jadi pesan untuk aku, selesaikan apa yang sudah kalian mulai dan pertahankan apa yang sudah kalian dapatkan, karena pada dasarnya guys, mempertahankan tak semudah mendapatkan. Pesannya sangat mantap ya teman-teman. Oke, makasih banyak buat Kak Amel atas insight yang super daging dan jujur itu. Wah, keren banget sih buat teman-teman bisa berbobot banget ya. Ya wajib itu gak sih? Oke, aku Caca dan Kak Amel pamit undur diri. Buat kalian semua, teruslah produktif, tapi jangan lupa bahagia, karena sukses itu bukan cuma soal CV yang keren, tapi juga soal hidup yang seimbang. Nah, stay curious, stay growing, and find your own path. Oke, terima kasih. Bye-bye guys. See you.